Dalam perkembangan terakhir, Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus pasien sembuh COVID dan juga sekaligus jumlah pasien yang meninggal terbanyak di Indonesia. Jumlah konfirmasi positif yang mencapai 21.484 kasus dengan tingkat kesembuhan mencapai 63,39% dan kasus kematian mencapai 7,76% pada akhir Juli 2020. Menurut ID Jatim, justru menunjukkan kasus penularan virus corona di Jatim semakin meluas, bahkan mulai masuk di tingkat komunitas. Menyebabkan pertambahan jumlah pasien COVID-19 akan terus tinggi jika tidak diimbangi dengan upaya pencegahan seperti tes dan tracing massal serta melakukan protokol kesehatan yang berlaku secara ketat. Meski diakui ID Jatim selama 2 minggu terakhir tren kesembuhan pasien COVID-19 di Jatim membaik, hal ini juga menumbuhkan optimisme bagi tenaga kesehatan yang merawat langsung pasien COVID-19. ID Jatim mengingatkan agar perawatan pre-hospital atau sebelum masuk rumah sakit bagi pasien COVID-19 harus diperketat. Sebab angka kematian bagi pasien COVID-19 juga dihitung sebelum pasien tercatat masuk ke rumah sakit. Jika proses rujukan berjalan dengan baik, pelayanan pre-hospital dan saat masuk rumah sakit bisa maksimal dilakukan. Hal itu dapat meminimalisir angka kematian juga ledakan pasien karena tidak mendapatkan pelayanan yang layak di rumah sakit akibat kehabisan tempat tidur. Jadi pre-hospital itu juga menentukan kematian. Kalau pre-hospitalnya bagus, maka di rumah sakit dia akan harapannya bagus. Tapi kalau pre-hospitalnya sebelum masuk rumah sakitnya sudah buruk, maka di rumah sakit tentu tidak bisa mendongkrak dia untuk dia berhasil. Berarti hanya mereka yang sebelum masuk rumah sakit dalam kondisi yang bagus. Nah, itu bedanya. Sementara itu, pakar epidemiologi FKM Unair, Windu Purnomo menyebutkan, meski angka kesembuhan pasien COVID-19 di Jatim tertinggi di Indonesia, hal tersebut bukan suatu patokan bahwa pengendalian COVID-19 di Jatim sudah baik. Karena angka kesembuhan bukan merupakan patokan kesuksesan suatu daerah dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Jika suatu daerah mendapatkan kasus pasien COVID-19 lebih dahulu dibandingkan dengan daerah lain, maka bisa dipastikan angka kesembuhan akan tampak lebih tinggi mengikuti pertambahan jumlah pasien berikutnya. Justru yang perlu diwaspadai adalah jika angka kematian pasien COVID-19 di Jatim semakin tinggi dan mengkhawatirkan. Hal itu menunjukkan bahwa pengendalian COVID-19 di Jatim belum maksimal. Dari data yang ada saat ini, tes swab masif di Jatim belum menyentuh syarat yang diberlakukan WHO, yakni untuk kisaran jumlah penduduk Jatim sebanyak 42 juta jiwa. Seharusnya tes swab massal harian harus mencapai 5.700 spesimen setiap harinya. Sedangkan saat ini baru mencapai 4.500 spesimen. Windu menekankan jika ingin menekan angka kematian, aliran hulu harus diblok. Caranya dengan tes, tracing intensif, dan melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan yang berlaku secara masif. Terlebih lagi saat ini angka Effective Productive Number atau RT di Jatim sudah di bawah 1, yang artinya wabah terkontrol berturut-turut selama 5 hari, sehingga betul-betul harus dijaga persebarannya. Kesembuhan itu tidak usah menjadi sebuah dianggap sebagai prestasi, artinya prestasi di bidang pencegahan, bukan ya. Jadi itu adalah prestasi dari hilir. Nah, padahal yang penting di dalam penularan itu adalah hulu. Jadi kalau kita ini mau menurunkan jumlah kematian, otomatis nanti kesembuhan akan meningkat. Nah, bagaimana caranya mengurangi kematian? Yaitu kita memblok ya penularan yang ada di atas, yang di hulu. Dengan tes, tracing massal dan melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku secara ketat, selain menekan angka kematian pasien COVID-19, juga bisa menekan angka persebaran virus corona. Terlebih lagi pasca Hari Raya Idul Adha, membuat mobilitas masyarakat kian tinggi, membuat pemerintah juga harus makin waspada agar angka RT tidak kembali di atas 1 atau penyebaran wabah COVID menjadi tidak terkontrol.
Terus naiknya tren angka kesembuhan pasien COVID-19 di Jawa Timur sebagai provinsi penyumbang pasien COVID tertinggi secara nasional seharusnya menjadi alasan semua pihak untuk terus berbenah agar bisa beradaptasi dan mengendalikan kondisi agar pandemi tak berkesudahan ini tak menjadi momok dan menjadikan masyarakat hilang harapan. Karena COVID bisa dihadapi bersama dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran masing-masing pribadi agar menjadi pihak yang tidak tertular maupun menulari, bersungguh-sungguh menjaga imunitas diri dan mau pula memberi support bagi sesama yang menjadi korban positif pandemi. Agar kenaikan tren kesembuhan pasien COVID terus berkelanjutan hingga akhirnya pandemi global ini bisa teratasi. Saya Helmi Kahaf, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di Sorot di episode mendatang. Sorot mengungkap fakta di balik peristiwa.